Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, selamat jumpa lagi kita. Hari ini Sabda Tuhan dari Injil Matius bab 9 ayat 35 sampai dengan bab 10 ayat 8, di mana kita mendengarkan sabda yang mengisahkan tentang Yesus bersama dengan para muridnya. Tuhan Yesus di sana setelah bekerja, berbuat baik dan sebagainya, menemukan begitu banyak hal dan akhirnya mengambil keputusan untuk menyertakan para murid dengan cara mereka diutus. Tapi yang menarik di sini ialah bagaimana Tuhan Yesus menyampaikan beberapa pokok pikiran yang penting. Yang pertama-tama, bahwa memang sabda Tuhan ini ditunggu banyak orang. Karya keselamatan ini menjangkau banyak sekali orang. Lalu diibaratkan sebagai tuaian memang banyak, lalu pekerjanya sedikit. Di sana Tuhan Yesus menegaskan memang tentang berlimpahnya panenan orang-orang yang harus mendengarkan sabda Allah dan orang-orang yang melaksanakan tugas untuk menuai, tugas untuk mewartakan sabda Tuhan. Oleh karena Tuhan Yesus kemudian mengutus para muridnya. Memang di sana diceritakan Tuhan Yesus tidak hanya mengutus saja, tetapi juga membekali dengan berbagai macam karunia, bermacam berkat, pesan juga untuk menyelamatkan domba-domba dari Israel sebagai tugas para murid. Dan karunia-karunia yang diberikan juga tidak tanggung-tanggung. Mereka diberikan kemampuan untuk menyembuhkan orang sakit. Mereka juga diberikan rahmat dan berkat untuk membangkitkan, menahirkan orang. Pendek kata, untuk terlaksananya tugas ini para murid dibekali. Tuhan Yesus sendiri menggambarkan bagaimana sebetulnya ada situasi yang tidak biasa, digambarkan sebagai domba yang tanpa gembala. Berarti ini yang tanpa perlindungan, tanpa tahu arahnya kemana, tidak ada yang mendampingi dan lain sebagainya. Dan termasuk tugas para murid di sini ialah menjadi gembala, menjadi pengarah, menjadi penentu, supaya yang diibaratkan domba-domba tadi bisa mendapatkan yang terbaik. Nah, apa yang bisa sesungguhnya kita sekarang dalam situasi dan kondisi yang ada, apakah memang bisa diumpamakan seperti tanpa gembala? Banyak orang yang tanpa pendampingan. Apakah kita sendiri termasuk domba-domba yang sepertinya tidak punya panutan, tidak punya gembala? Kemana kira-kira para gembala? Kalau toh itu ada, apakah kita merasakan kehadirannya, apa kita merasakan didampingi, merasa juga untuk dipandu, mendapatkan yang terbaik di tengah situasi yang seperti ini. Puji Tuhan, syukur kepada Allah kalau Anda misalnya merasa bahwa sudah ada gembala, sudah ada yang mendampingi. Ketika sakit mungkin ada yang memperhatikan, ketika dalam kesulitan ada yang membantu, ketika tidak tahu arah ada yang menunjukkan arah, yang menuntun. Syukur kepada Tuhan kalau itu yang Anda alami, itu yang Anda rasakan.
Apabila terjadi yang sebaliknya, kita merasa bahwa tidak merasakan hadirnya gembala, tidak merasakan ada pertolongan, pada dalam situasi di mana kita tidak tahu arah, kita tidak tahu menentukan harus bagaimana. Kiranya Tuhan Yesus mengajak kita semua untuk merenungkan ini. Apakah saya merasa dipanggil sebagai seorang gembala, mendampingi, menyertai? Apakah saya ini memang umat yang, atau bagikan domba yang tidak bergembala itu? Injil ini mengundang kita untuk mengambil bagian atau juga mengambil posisi, supaya yang namanya karya keselamatan ini tetap terjadi. Karya keselamatan tetap berlangsung. Atau kita mencoba untuk menempatkan diri pada ke-11 murid, ke-12 murid yang bersedia untuk Tuhan Yesus pilih. Tuhan Yesus beri karunia dan berkat. Tuhan, saya bersedia diutus dalam situasi seperti ini, dan biarlah saya seperti yang Kau kehendaki, pergi untuk menjadi gembala di tengah-tengah situasi yang ada. Ambil bagian di dalam karya kegembalaan ini dengan prinsip ya memang seperti yang Tuhan Yesus sampaikan, kamu memperoleh dengan cuma-cuma dan memberikannya pula dengan cuma-cuma. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, tetap akan banyak memerlukan orang yang perlu diutus, yang bisa dan mau diutus dalam situasi zamannya. Dan Tuhan memerlukan itu. Semoga kita sebagai murid-muridnya selalu bersedia ambil bagian di dalamnya. Dengan gembira, dengan senang hati, dengan sukacita, Tuhan berkarya. Kita juga diminta keterlibatannya dengan prinsip yang seperti Tuhan Yesus sampaikan itu. Kamu telah menerima dengan cuma-cuma, maka kamu akan memberikannya dengan cuma-cuma. Ini merupakan pegangan keterlibatan di dalam karya Tuhan, di dalam karya gereja yang nyata. Kalau sekarang kita melihatnya karya gereja, di mana orang-orang yang pada zaman di mana kita hidup mungkin memerlukan berbagai macam perhatian, pertolongan, bantuan untuk mengatasi situasi, untuk menunjukkan bahwa kerajaan Tuhan itu hadir, untuk merasakan bahwa kerajaan Tuhan itu sungguh ada, sehingga mereka merasa bahwa di jalan Tuhan, di jalan keselamatan. Mari kita kuatkan diri kita sebagai murid-murid Tuhan dan kita ikut ambil bagian di dalam karya kegembalaan yang sekarang kita kenal dengan nama karya pastoral. Panenan memang berlimpah, namun sedikitlah pekerjanya. Dan kita semua diajak untuk ikut ambil bagian. Tentu kita mendoakan, seringkali kita mendoakan supaya dikirim pekerja-pekerja. Tapi juga tidak salah dan tepat sekali bahwa kita sendiri boleh ambil bagian dan bahkan diminta untuk, Tuhan, saya bersedia. Selamat menikmati panggilan ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Entah jangkauannya itu luas atau jangkauannya kecil, jangkanya panjang atau jangkanya pendek, kita perlu untuk memberikan perhatian terhadap panggilan ini. Bukan hanya dulu 12 murid, tapi kita juga sekarang para murid-muridnya. Selamat berkarya,
Selamat berbagi iman. Amin. Aku